Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan usaha. Penyusunan laporan dalam administrasi komunikasi sangat strategis sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Strategi sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan atau peradilan. Yang kedua, penyampaian informasi. Ketiga, bahan pengambilan keputusan, alat pembinaan kesejahteraan, dan yang terakhir alat pengembang cakrawala wawasan. Syarat-syarat laporan yang baik. Yang pertama, harus objektif, harus singkat, lengkap, tegas dan konsisten, harus tepat sasaran, tepat waktu, dan harus tepat penerimaannya. Teknik-teknik penyajian data. Data bermacam-macam teknik penyajiannya, yaitu diantara lain sebagai berikut, yaitu bentuk bagian atau bagian operasi, bagian proses, bagian arus, bagian perbandingan, dan bagian pohon. Bentuk grafik, yaitu grafik garis, grafik lingkaran, dan lain-lain. Bentuk tabel yaitu adalah variabel untuk memudahkan analisis. Dan yang terakhir, bentuk matematik atau statistik, yaitu metodenya berupa min, median, dan mode. Teknik penyajian laporan. Ada beberapa bentuk cara penyajian di laporan tertulis, di antara lain sebagai berikut, yaitu bentuk memo atau nota, bentuk surat, memograf, matriks, dan bentuk buku. Langkah-langkah dalam pembuatan laporan. Yang pertama adalah menetapkan perihal atau subjek dan judul laporan. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, evaluasi data. Keempat, mengelola data, memberikan kode atau menandai data. Yang keenam, tabulasi, dan yang terakhir membuat kerangka laporan. Untuk menyusun kerangka laporan, yang pertama ada pendahuluan, batas tubuh, kesimpulan, saran dan rangkuman, daftar pustaka, dan lampiran. Untuk isi dalam pendahuluan, yang pertama adalah memperkenalkan seluruh isi secara sepintas. Yang kedua, latar belakang persoalan atau masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, menerangkan motivasi dan tujuan dari pembuatan dalam penyusunan laporan. Yang keempat, mendekatkan dan sistematis laporan secara ringkas. Yang kelima, mengemukakan harapan. Yang keenam, prinsipnya mengajak pembaca untuk terus membaca isinya. Kedua, ada batas tubuh, yaitu jumlah bab yang tergantung pada kebutuhan. Kedua, menyajikan dasar teori membuat laporan. Bisa juga merupakan hasil-hasil pada tahun yang lalu. Ketiga, menyajikan materi dan metode yang dipergunakan dalam menyusun laporan. Keempat, menyajikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang kelima, lebih baik ditambahkan hasil analisis data beserta pembahasannya. Terakhir, ada bagian kesimpulan. Kesimpulan adalah proses penyimpulan yang didasarkan atas fakta atau data yang sudah dianalisis dan menghasilkan pembuktian atau penelitian tentang masalah yang diteliti. Kedua, ada saran-saran. Sebenarnya ini hanya sebagai pelengkap. Langkah-langkah yang akan dijalani terkait dengan perencanaan masalah, itu gunanya. Kedua, sifat harus dinamis dan logis. Dan yang ketiga, berasal dari yang disajikan maupun di luar hal tersebut. Daftar pusaka disusun menurut abjad Latin dengan sumber dengan acuan, ditulis secara lengkap, pengarang, judul buku, penerbit, kota, tahun penerbitan. Kedua, sumber berupa surat kabar, nama SK tentang penerbit, dan kolom beritanya. Yang ketiga, ada dokumen atau surat keperluan lengkap, nama, nomor tanggalnya. Dan yang terakhir ada contohnya seperti berikut. Selanjutnya ada lampiran, merupakan data atau pendukung uraian isi laporan. Lampiran berisi tentang peraturan per-UU-an, surat-surat, bagian, diagram tabel, gambar, foto, denah, daftar, peta, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Have a nice day.